Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini satu pasal. Arkanul Islam khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Arkan kalimatnya kalimat apa itu? Kalimat mufrad apa jama'? Jama'. Makanya terjemahnya rukun-rukun Islam ya ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah. Pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus sholati, yang kedua adalah mendirikan sholat. Wa ita'uz zakati, dan ketiga adalah menunaikan zakat. Wa saumu ramadhana, dan keempat adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan haji ke Baitullah man, bagi siapa-siapa istata'a, yang mampu, ilaihi sabila, di perjalanannya. Nah, itu terjemah ya secara harfiah ya, satu kalimat. Ini jadi Islam itu dibangun atas 5 dasar ya. Dari mulai syahadat sampai terakhir apa? Naik haji. Nah, ini urutan rukun Islam ya. Nah, sengaja disusun oleh para ulama ya, khususnya ulama-ulama ahli fikih. Nah, ini tentunya para ulama juga tidak sembarangan ya dalam menyusun rukun Islam ini. Tentunya dia juga punya dasar ya, punya dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Apa dasar hukumnya? Ulama dalam hal ini penyusun kitab ini ya menempatkan rukun-rukun Islam itu ada 5. Dasarnya adalah dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau ada kitabnya, kitab hadis arba'in ada ya? Ada enggak? Kitab hadis arba'in. Nah, kalau ada di sini kita bisa buka, itu nomor 3, hadis arba'in nomor 3, yang menjelaskan tentang bahwa Islam itu dibangun atas 5 dasar ya. Hadisnya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Kita ketahui bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim ini termasuk ya perawi hadis yang paling masyhur ya. Semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu dijamin hadisnya sahih ya, tingkatannya sahih. Karena hadis itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu gitu kan. Itu yang paling rendah itu maudhu ya. Ya sebetulnya maudhu itu bukan hadis ya. Karena maudhu itu artinya palsu ya. Hadis palsu. Jadi sahih itu urutan pertama dari sisi kualitas. Kemudian hasan ya, itu kualitas nomor 2 ya. Dhaif itu hadis lemah gitu ya. Nah, lemahnya ya di mana? Ya kadang-kadang di rawinya. Ya, rawinya misalkan cacatnya seperti apa? Ya misalkan pelupa perawinya gitu kan. Itu sudah termasuk apa? Menurunkan ya kualitas hadis ya. Jadi kembali kepada Bukhari Muslim itu adalah perawi hadis yang menyusun hadis gitu kan. Nah, sumber hadisnya ini adalah dari Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhuma ya. Jadi sumber hadis ini asalnya adalah dari Abi Abdurrahman ya. Abi Abdurrahman itu sebetulnya adalah
kunyah gitu kan, ketelah. Nama sebenarnya adalah Abdullah bin Umar, berarti putranya Umar ibnu Khattab, ya, bin Khattab, Umar bin Khattab. Jadi Abdullah ini adalah putra dari Umar bin Khattab. Makanya di sini radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada keduanya, yakni kepada Abdullah, ya, dan Umar bin Khattab, ya. Kita ketahui bahwa Umar bin Khattab termasuk sahabat utama, ya. Yang kita kenal sahabat utama itu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, Abdullah ini adalah termasuk, ya, cendekiawan. Artinya sahabat yang sangat paham dengan apa? Dengan ilmu-ilmu agama, ya, terutama di sini masalah hadis. Makanya status hadisnya ini adalah hadis sahih, gitu kan, karena nyambung langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Umar, ya? Kata Abdullah bin Umar, qala, ya, dia berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar, ya. Kata siapa nih? Kata Abdullah bin Umar, saya pernah mendengar, menggunakan kalimat fi'il madhi, berarti dia telah mendengar. Artinya, ya, mendengarnya itu sudah berlalu. Mendengar apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Jadi langsung mendengar dari Rasulullah. Siapa? Abdullah bin Umar. Apa kata Nabi? Bunyal Islamu ala khamsin. Ya, bunyal Islamu, jadi Islam itu dibangun atas 5 dasar, ya. Dasar yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, ya. Pertama adalah syahadat, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau pakai asyhadu itu pakai Muhammadar, ya. Kalau enggak pakai Muhammadur, itu bedanya, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, karena pakai asyhadu. Sekarang kalau la ilaha illallah Muhammadur, beda kan? Kalau enggak pakai asyhadu Muhammadur. Kenapa dibaca Muhammadur? Nah, itu urusan ilmu nahu nanti, ya. Ya, kalau saya jelaskan nanti malah ini melebar gitu kan, ya. Kenapa dibaca Muhammadar? Kenapa dibaca Muhammadur? Kadang-kadang saya suka dengar ada orang adzan, ya, ada baca Muhammadar, ada baca Muhammadur gitu kan. Ada itu, ya. Harus yang jelas Muhammadar apa Muhammadur gitu kan. Gitu kan. Nah, itu harus ada ketentuannya. Nah, itu yang pertama, ya. Bunyal Islamu ala khamsin, ya, Islam itu dibangun, kata siapa? Kata Nabi, atas 5 dasar. Pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Ya. Tadi yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua adalah wa iqamis shalah. Wa itaiz zakah. Yang kedua adalah zakat, ya. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan keempat adalah berangkat haji ke Baitullah bagi siapa-siapa yang mampu. Wa saumi ramadhana, dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Itu berdasarkan urutan apa? Dari hadis Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Abdullah bin Umar bin Khattab, ya. Hadisnya ada di hadis Bukhari Muslim, ya, buku hadis Bukhari Muslim. Terus kalau kita cari di kitab kecil namanya ada tuh hadis di Arba'in, hadis Arba'in yang tipis sekali. Satu buku itu cuma 40 hadis, makanya disebut hadis Arba'in. Arba'in itu 40 gitu kan. Itu karangannya Imam Nawawi Al-Bantani, ya, orang Banten, ulama Indonesia yang sudah menjadi ulama kaliber dunia, gitu kan, Imam Nawawi Al-Bantani.
Yang makamnya di mana Pak? Tahu nggak makamnya? Di Ma'la. Di Ma'la itu daerah dari Mekah ke sebelah utara sedikit itu. Kalau orang berangkat haji pasti itu ziarah ke sana ke Ma'la. Ya, di samping dia sekitar 10 meter itu ada makam Siti Khadijah. Jadi kalau Siti Khadijah di Mekah, ya kalau Nabi Muhammad SAW di Madinah makamnya gitu kan. Nah itu Pak ya. Jadi dasarnya apa? Ya. Jadi ulama yang nyusun kitab ini juga tidak sembarangan gitu kan. Jadi dasarnya itu dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam itu dibangun atas 5 dasar. Kok beda urutannya antara hadis dengan apa? Antara hadis dengan fikih di sini. Ya kalau di hadis mah puasa yang keberapa? Kelima kan? Yang terakhir. Tapi kalau di sini yang terakhir adalah haji. Karena ya Nabi pun ya kadang-kadang ya mengeluarkan hadis beda ya. Jadi ada riwayat lain yang mengatakan bahwa haji itu adalah urutan yang kelima. Mungkin sumbernya bukan saja dari Abdullah bin Umar ya bin Khattab. Jadi hadis Nabi itu kadang-kadang didengar oleh sahabat lain gitu. Jadi berbagai sumber gitu. Pada intinya sama gitu. Kecuali kalau misalkan riwayat lain mengatakan kok rukun Islam dibangun atas 6 dasar gitu kan. Kok ini mah cuma 5. Nah, itu yang beda. Nah, kalau ini hanya sebagai penempatan aja. Intinya mah sama. Jadi seandainya ada perbedaan antara sumber hadis dengan fikih, ya kok di sini mah haji yang kelima, tapi di hadis mah yang ketiga. Yang keempat gitu, itu nggak jadi masalah gitu kan. Yang penting ya sama ya dibangun atas 5 dasar ya. Yang pertama apa? Syahadat ya, syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Ini adalah ya diibaratkan sebagai pondasi gitu kan. Syahadat itu sebagai pondasi bangunan ya. Kalau tidak ada pondasinya jangan diharap bangunan itu akan kuat ya. Jadi tidak punya dasar gitu kan. Kalau suatu bangunan tidak ada pondasinya, maka jangan diharap bangunan itu bisa berdiri dengan kokoh ya. Langsung tiang gitu kan. Tiang bisa goyang tanpa ada dasar. Artinya apa? Artinya kalau kita sholat ya, sholat nih, zakat, puasa dan sebagainya tanpa syahadat dulu, tanpa Islam dulu, ya berarti nggak ada apa-apanya. Misalnya orang kafir nih, orang non Islam, dia sholat, dia puasa, tapi belum bersyahadat kan, belum masuk Islam, ya nggak ada apa-apanya gitu kan, goyang kan, gitu nggak bisa tegak gitu. Itu ibarat dasarnya. Makanya sebelum kita melaksanakan sholat, puasa, pahami dulu apa syahadat itu apa ya. Ya kalimatnya siapa? Kalimatnya syahadat itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maknanya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya, dan bahwasanya saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah ya, itu mah terjemahnya ya. Tapi maknanya kita harus paham ya. Jadi syahadat itu sebetulnya janji kita, ikrar kita ya. Ketika kita mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, berarti kita sudah menyatakan siap mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam. Siap menerima perintah-perintah Allah, siap menerima perintah-perintah Nabi itu. Ketika kita mengucapkan kalimat itu berarti sudah siap sepenuhnya untuk ya mengikuti ya perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ikrar itu, bimana ikrar ya. Juga syahadat itu sebagai apa? Pertanda bahwa orang itu sudah masuk Islam ya. Jadi masuk Islam itu simpel sekali, sederhana sekali ya. Ya, sebetulnya misalkan orang-orang non-Islam ya, bahwa sunat itu bukan
bukan syarat, ya, bukan syarat. Jadi syarat masuk Islam cuma 2, niat sama ngucapin asyhadu alla ilaha illallah. Adapun sunat itu adalah dalam rangka supaya ketika dia melaksanakan syariat tidak keberatan, ya, gitu. Betulnya itu. Tapi mutlak pertama adalah niat dan mengucapkan syahadat, itu sudah Islam. Artinya kalau Islam itu agamanya, kalau orangnya sudah muslim begitu. Ya, adapun sunat itu bukan merupakan syarat, ya, tapi itu merupakan apa? Untuk mempermudah, ya, melaksanakan syariat. Karena kalau nggak disunat repot, berabe. Ya, dia kudu apa? Kudu setiap dia melaksanakan sholat harus bersihin itu kan repot itu. Dalam-dalamnya repot begitu, ya, seperti itu. Ya, jadi Islam itu sangat sederhana. Nah, jadi ya syarat syahadat itu merupakan syarat seorang itu muslim dan syarat mendapatkan jaminan surga, ya. Man kana fil qalbi misqala dzarratin minal iman dakhala jannah. Ya, barang siapa yang ada dalam hatinya walaupun sebesar zarah, ya, itu akan masuk surga, ya. Cuman ya masuknya kapan itu seperti itu, ya. Ya. Bahkan ya memang kalimat itu sederhana, asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah. Ya, ketika Muhammadur Rasulullah, ketika itu status sudah hilang, ya. Status awalnya adalah kafir. Ya, setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keyakinan langsung mukmin. Ya, sama saja dengan kita akad nikah kan. Ya. Kalau misalkan calon istri kita dulu sebelum kita melakukan akad nikah, ya, saya terima nikah dan kawinnya misalkan si A bin si A dengan mas kawin seperangkat misalkan dan sekian, tentunya itu yang tadinya haram saat itu juga dihalal, padahal cuma ngucapin ya saya terima nikahnya, gitu kan, ijab kabul gitu. Itulah syahadat. Satu kasus contoh, ya, Rasulullah SAW ketika pamannya paman Rasul Abu Talib, ya, kalau Abdul Muthalib itu kakeknya, ketika sedang sakratul maut, gitu kan. Nah, di sampingnya ada Abu Jahal, ya, kemudian di samping kanannya adalah ada Abdullah bin Abu Umayyah. Nah, Nabi datang, ya, bahkan Nabi itu membujuk, wahai pamanku, ya, ucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, sampai berkali-kali. Ya, sampai nangis-nangis, wahai pamanku, ya, dengan penuh kasih sayang, ya, ucapkan, ya, kalimat la ilaha illallah. Ya, sampai ajal menjemput dia, pamannya tidak mau mengucapkan. Ya, alasannya dia tidak mau meninggalkan agama leluhurnya. Ya, ya mungkin karena di sampingnya ada Abu Jahal, gitu kan. Ada Abu Jahal, temannya. Ya, jadi begitulah urusan hidayah. Ya. Jadi pamannya itu tetap dalam kondisi tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai Nabi itu apa? Ya, ketika pamannya menghembuskan napas terakhir, dia meninggal tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia berjanji, wahai paman, aku akan memintakan doa kepada Allah agar supaya dosa-dosanya, ya, dosa-dosa paman ampuni sama Allah, itu pun kalau Allah mengizinkan. Tapi ketika itu juga, ya, turun ayat Al-Quran, ya. Apa kata Allah dalam Al-Qurannya? Kata Allah dalam Al-Qurannya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan sama sekali tidak akan bisa memberikan hidayah, gitu kan. Walaupun dengan ya, dengan, ya, istilahnya merayu pamannya supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetap tidak bisa, sampai dia menangis, ya. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi urusan hidayah itu urusan Allah, ya. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki, begitu. Jadi tetap, ya, Abu Talib itu, ya, paman Rasulullah mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ya, makanya kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat
tauhid ya, yang bisa merubah status dari Islam, dari non Islam, dari kafir menjadi muslim gitu kan. Terus yang kedua apa? Wa iqamis sholah ya. Yang kedua adalah mendirikan sholat ya. Nah, oleh Nabi Muhammad SAW sholat itu diumpamakan seperti tiang ya. Jadi komponen bangunan Islam yang kedua setelah pondasi itu kan adalah tiang. Tiangnya apa? Islam itu sholat gitu kan. Dari mana dasarnya? Kata Nabi itu kan. Apa hadisnya? Nah, kalau di kita punya kitab apa tadi apa? Kitab Arba'in ada situ ya. Aqimis shalah ya. Apa namanya? As-sholatu imaduddin ya. Salat itu adalah tiang agama. Imaduddin. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agamanya ya. Waman tarokaha, dan barang siapa yang meninggalkannya, faqad hada madin, maka dia termasuk merobohkan agama gitu kan ya. Pondasinya kuat ya kan. Tapi pada hakikatnya ya, orang yang meninggalkan sholat itu tidak memahami apa, tidak memahami syahadat gitu kan. Kan di syahadat sudah berjanji, dia bertekad akan mengikuti perintah-perintah Allah, akan melaksanakan syariat-syariat Allah kan. Itu di dalam inti syahadat itu. Tapi kenapa dia nggak sholat gitu kan? Berarti dia belum paham ya. Belum paham makna syahadat gitu. Nah, orang yang tidak mendirikan sholat ya, terutama yang 5 waktu, berarti agamanya, bangunan apa? Agamanya tidak memiliki tiang. Kira-kira berbentuk nggak bangunan itu kalau nggak ada tiang? kayak hewan ini amuba ya, kayak hewan bersel satu, tidak berbentuk gitu, karena tidak memiliki rangka dia itu ya. Jadi istilahnya ya, ada angin ke bawah sana gitu kan ya. Itulah sholat ya. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad ada madin gitu kan. Nah, di dalam ayat lain juga Allah berfirman ya, di dalam surat apa? Surat Al-Maun gitu kan. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu mereka yang salatnya lalai. Ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Hati-hati dengan salat gitu kan. Ada orang yang celaka ya karena mendirikan salat. Salat yang seperti apa ya? Makanya jangan langsung dikasih kesimpulan kok Pak Bosan ngomong orang yang sholat itu celaka. Ya, itu baru sepotong. Maksudnya adalah sholat yang sahun, yang lalai gitu kan. Lalai di sini pertama adalah kalau menurut hadis Nabi, ayyuakhiruna sholat an waqtiha, yaitu senantiasa mengakhirkan sholat ya. Maksudnya mengakhirkan waktu sholat. Karena sholat itu ada waktu fadilah gitu kan. Ada waktu jawaz, ada yang waktu makruh gitu kan. Waktu fadilah itu di mana? Ya, paling awal. Ya, paling awal itu. Bahkan ada jaminan dari Rasulullah SAW, barang siapa yang senantiasa menjaga sholatnya, senantiasa di awal waktu, maka dijamin masuk surga. Itu jaminannya. Ya. Karena ya sholat di awal waktu itu ya, itulah merupakan waktu fadilah ya, ini menurut kajian fikihnya. Kalau yang jawaz ya berarti adalah waktu-waktu yang masih diperbolehkan gitu kan ya. Mungkin kalau misalkan maghrib ya, walaupun waktunya masih sangat singkat ya, maghrib itu paling pendek waktunya ya. Ketika apa namanya fajar ahmar gitu kan, mega merah itu hilang ya, itu berarti sudah habis waktu apa? Waktu maghrib. Tibalah berarti waktu isya. Jadi apa namanya mega merahnya masih ada dikit-dikit gitu. Itu berarti masih waktu jawaz.
Ketika habis gitu waktu merahnya mega merahnya, berarti sudah apa? Sudah makruh. Ya. Pas isya, ya itu sudah tahrim. Tahrim waktu haram untuk melaksanakan sholat maghrib begitu. Nah orang-orang munafik itu kebiasaannya gitu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ini. Orang-orang munafik itu kalau sholat senantiasa mengakhirkan waktunya aja. Ya, selalu di ujung waktu gitu kan. Ya. Sekali-kali dia sholat, ya, disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, wa idza qamu, ya, apabila orang-orang munafik itu adalah menegakkan sholat, qamu kusala, mereka itu menegakkannya dengan apa? Dengan malas-malas gitu kan. Ya. Kemudian walakin Allah yura'unan nasa wala yadhkuruna illa qalila. Ya, kadang-kadang dia sholatnya itu ingin dilihat oleh manusia gitu kan. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak banyak zikir kepada Allah kecuali kadang-kadang baik, ya. Kadang-kadang. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tergolong mengakhirkan sholat, karena itu termasuk fawailul lil musallin, ya. Dan orang yang sholat di tepat waktu, ya di awal waktu, ya waktu yang utama. Nah ini bahwa sholatnya dijamin akan mencegah, ya, perbuatan keji dan munkar. Jadi inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, itu sholat yang berpengaruh kepada perbuatan keji dan munkar. Itulah sholat yang dilaksanakan di awal waktu. Ini bangunan yang kedua, ya. Komponen bangunan yang kedua adalah mendirikan sholat, ya. Paling bagus adalah di awal waktu. Yang ketiga apa? Ya. Kalau di urutan ini, urutan fikih, ya, zakat gitu kan. Ya. Kalau di urutan apa? Hadis keberapa? Shaum Ramadan, ya. Keberapa? Kalau di hadis berapa? Keempat, ya. Bukan keempat. Keempat haji. Haji. Kalau di hadis terakhir Shaum Ramadan gitu kan. Ya. Karena ini, ya. Ini kita aja nih, ya, kondisi kita. Karena kita ketika melaksanakan puasa, ya biasanya puasa dulu baru zakat begitu. Ya. Sebetulnya, ya, boleh kita zakat di apa? Pas awal puasa boleh gitu, ya. Cuman yang paling utama di akhir gitu kan, di akhir puasa sebelum melaksanakan sholat Id itu baru zakat, ya. Artinya ini kita puasa dulu gitu kan. Jadi bangunan yang kedua setelah sholat adalah melaksanakan puasa gitu kan. Puasa oleh Allah Subhanahu wa taala diibaratkan sebagai apa? Ya, sebagai perisai. Perisai itu apa? Benteng, ya, tameng itu kan. Ya, dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah dalam hadisnya, asyamu junnatun. Ya, siam itu adalah perisai, siam itu adalah tameng itu kan. Siam itu sebagai penjaga gitu kan. Dari apa? Ya, dari kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang puasa itu semangat untuk maksiat nggak ada. Ya. Coba kalau kita puasa sunnah itu kan. Puasa sunnah lemes. Ya. Ya minimal ketika kita lihat yang bening-bening gitu kan, ketika sedang puasa nggak terlalu nafsu kelihatannya. itu junah, itu di situ ada junah. Sebagai perisai gitu kan. Jadi orang yang mendawamkan puasa insya Allah, ya, insya Allah surganya juga khusus, itu namanya bab royan. Karena memang ya secara fakta di lapangan, ya, orang yang banyak melaksanakan puasa, baik puasa sunnah maupun wajib, itu dijamin maksiatnya sedikit gitu. Peluang untuk melaksanakan maksiat itu tipis. Sebaliknya peluang untuk melaksanakan ketaatan itu terbuka luas begitu.
Ya, itulah puasa. Jadi ya nggak cukup sholat gitu kan, ya. Sama yang penting sholat aja yang benar karena sholat itu yang agama gitu. Ya kalau bangunan nggak ada dindingnya gimana coba? Nggak ada dindingnya gimana coba? Tiangnya gede-gede benar kuat, wah tapi kalau nggak ada dindingnya, ya kalau ada angin, ya kena kan? Ya apalagi misalkan anginnya angin disertai dengan badai gitu kan, bisa lepek di dalam gitu kan. Kemudian kalau malam-malam ada binatang buas, ya leluasa kan masuk ke rumah kalau nggak ada dinding gitu kan, ya. Maka puasa itu adalah sebagai perisai dari maksiat, dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat apa? Yang keempat adalah zakat. Ya, nanti zakat kita bahas khusus ya, secara ada bab zakat nanti kan. Zakat itu kan bukan hanya zakat fitrah ya. Zakat mal gitu. Ketentuannya bagaimana ya. Terus yang sekarang ini sedang ngetren itu zakat profesi, bagaimana menurut pandangan Islam ya. Itu kan? Ya. Yang sekarang zakat itu ya karena ini kita bicara tentang bangunan gitu kan, bangunan Islam gitu kan, itu ada 5. Jadi zakat itu diibaratkan sebagai jendela. Ya, jendela itu fungsinya sebagai apa? Sirkulasi udara. Supaya apa? Supaya penghuni bangunan itu, siapa penghuni bangunan? Muslim kan, orang Islam, sehat. Ya. Sehat apanya? Ya. Sehat jasmani dan sehat rohaninya, gitu kan. Nah itulah apa? Zakat. Ya, jadi zakat itu sebagai jendela pembersih ya, pembersih jiwa, pembersih harta gitu kan. Nah insya Allah ya, kalau sudah ada dindingnya ya, maka nggak pantas suatu bangunan kalau nggak ada jendelanya ya. Situ akan apa, tidak sehat lah gitu kan ya. Makanya dibuatlah ya jendela sebagai apa, sebagai ventilator gitu kan, sirkulasi udara supaya sehat ya. Ya minimal ya kita itu ya, infak wajib, infak sunnah ya. Kalau infak wajib itu zakat ya, kalau infak sunnah ya seperti sedekah gitu kan ya. Karena jaminannya kata Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 61 kalau nggak salah itu, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin. Jadi perumpamaan orang-orang yang menginfakkan ya, itu infaknya apakah wajib, apakah sunnah ya, apakah sedekah, apakah zakat ya. Kamasali habbatin, seperti kita menanam sebutir apa, benih ya. Anbatat sab'asanabila, satu benih itu tumbuh menjadi 7 cabang ya, atau 7 benih. Wa fi kulli sumbulatin, dan setiap cabang gitu kan, karena ada 7 cabang. Mi'atu habah, ada 100 biji. Ada berapa cabang tadi? Kalau satu cabang ada 100 biji, berarti 700 ya. Ini jaminannya ya. Di samping jiwa kita aman gitu kan, harta kita bersih ya, dapat pahala 700 kali lipat ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu melipat gandakan siapa saja dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah itu adalah maha luas lagi maha mengetahui. Ini kalau nggak salah surat At-Taubah ayat 1. Ini jaminannya ya. Nah, sedangkan ya zakat itu sendiri ya fungsinya adalah pembersih jiwa ya, pembersih harta ya. Jadi harta yang kita makan itu harus bersih gitu kan. Karena dalam Islam itu ada hak pokok kita yang diberikan Allah, hak makan, hak pakaian, hak tempat tinggal itu kan. Jadi rumah, pakaian, dan makan. Tapi ada batas-batasnya gitu kan. Jadi kalau lebih dari makan dari standar itu akan kena apa? Kena nisab. Akan kena hisab. Walaupun makanan yang kita makan apa? Halal gitu kan. Memperolehnya halal, makanannya halal, tapi berlebih-lebihan itu kena nisab, kena hisab. Artinya kalau di kita ini kena KPK. Kena penyelidikan gitu kan. Ya. Kalau kita makannya standar gitu kan,
standarnya ukuran kita gitu kan. Biasa misalkan kita makan ya standar perut kita misalkan satu harinya misalkan 50.000 gitu kan. Tapi ini di luar kebiasaan kita, di luar standar kita, misalkan satu hari habisnya 500.000. Nah itu akan kena, akan dihisab walaupun uangnya halal gitu. Ya. Sama pakaian juga. Ya. Kalau kita merujuk kepada Rasulullah itu dia itu sebagai Rasulullah utusan Allah juga sebagai kepala negara. Dia cuma punya 2 baju. Ya. Punya 2 gamis. Ya, gamis yang pertama adalah khusus untuk menerima tamu-tamu. Ya, gamis yang kedua adalah khusus untuk ibadah kepada Allah. Ya. Itu Rasulullah gitu kan. Nah kita sebagai umatnya harus hidup sederhana. Walaupun kita banyak duit misalkan. Pakaian kita jangan sampai nanti dihisap. Ya. Sampai misalkan kita punya 200 setel gitu kan. Yang dipakai cuman beberapa setel, itu nanti dihisap Pak, itu sisanya yang kita nggak pakai. Makanya lebih baik ya kita sedekahkan aja begitu. Rumah juga sama ya. Ya standar rumah apa? Ya untuk melindungi dari apa cuaca gitu kan. Sebagai tempat berteduh, tempat kita berleha-leha gitu kan. Sebagai tempat ibadah. Ya, cukup misalkan apa? Untuk ukuran kita 1 lantai lah gitu kan. Ya, boleh 2 lantai misalkan tergantung kebutuhan kan. Ya, kebutuhan dan sebagainya. Ini kita orang biasa tapi rumahnya halamannya 1 hektar misalkan gitu. Ya, ada kolam renangnya sampai misalkan orang se-RT muat gitu kan. Dan sebagainya. Itu kena hisab. Ya. Jadi walaupun itu hak dasar gitu kan, makanan, minuman, pakaian gitu kan. Tapi kalau melebihi dari apa standar kita ya kan, karena kata Allah apa, ya bani adama kulu wasrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai bani Adam, maksudnya manusia itu seluruhnya, makan dan minumlah gitu. Silahkan makan dan minum dari rezeki Allah ya. Tapi ingat apa, wala tusrifu, jangan berlebihan. Pakaian jangan berlebihan. Apa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang musrif, yang berlebihan, yang pemboros. Karena pemboros itu innahu kana sayatina gitu kan. Jadi sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Kalau saudara setan apa? Famili kan, sama dengan famili kan. Ya, siapanya setan? Oh, bapaknya setan. Siapanya setan? Kakeknya setan. Cucunya, anaknya, pamannya gitu kan. Ya, itu saudara setan semua ya. Keponakan misalkan. Ya, kemudian sepupunya setan gitu kan. Tentunya kita tidak mau. Jadi kembali kepada tadi bahwa zakat ya itu sebagai dasar yang keempat dari bangunan Islam yang diumpamakan sebagai jendela atau sebagai ventilasi udara. Terus yang terakhir adalah ya wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada pondasi, apalagi? Tiang. Ada tiang, ada dinding, terus ada jendela. Nah, haji itu ya diumpamakan sebagai atap, ya, kubah, ya, gentengnya gitu kan. Ada penutupnya. Maka ketika orang telah melaksanakan ibadah haji, maka Islamnya sempurna. Ya. Makanya tidak dibolehkan bagi seorang muslim, ya, apakah dia punya harta atau tidak, yang tidak memiliki niat, ya, cita-cita untuk berangkat ke haji. Itu nggak boleh. Harusnya walaupun kondisi kita susah, tetap keinginan, niat itu harus kuat. Pokoknya saya harus berangkat naik haji gitu. Ya. Kenapa? Untuk menyempurnakan ini. Andai kan misalkan ya, karena haji itu bersyarat. Kalau sholat nggak bersyarat kan, puasa nggak ada syaratnya, ya, syahadat nggak ada syarat. Tapi haji di sini manis atau ada syaratnya. Orang yang mampu, gitu. Kalau misalkan nggak mampu,
berarti masih ada alternatif lain. Karena di satu hadis Nabi bahwa al-Jum'atu itu adalah hajinya orang-orang miskin. Ya, dalam satu riwayat 7 kali Jumat berturut-turut itu pahalanya sama dengan pahala haji. Tapi bagi orang yang tidak mampu karena faktor misalkan finansial, ya berarti hajinya adalah dengan melaksanakan sholat Jumat. Wafi riwayatin, dan menurut riwayat lain 40 Jumat. Ya. Itu sama dengan kita melaksanakan ibadah haji. Jadi ya ketika misalkan bangunan Islam yang kelima itu haji gitu kan, oh ternyata saya nggak bisa haji ini karena misalkan nggak punya ongkos. Jangan khawatir kan, Islam itu tidak memberatkan ya. Jadi ada satu ibadah ya di mana pahalanya sama dengan haji atau statusnya bisa sama dengan haji, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Makanya disebut Jumat itu adalah hajinya bagi orang-orang miskin gitu kan. Tapi tetap ya kita cita-cita ya, walaupun memang secara akal kayaknya sama nggak mungkin berangkat haji. Nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah, semuanya mungkin gitu kan ya. Ya saya aja nggak ya ketika sampai di Mekah itu kayak mimpi gitu kan, kok saya bisa ya gitu kan, kok saya bisa berangkat naik haji gitu ya. Padahal ya kalau melihat dari syariatnya ya Pak, waktu saya datang ke Pengasinan ya tahun 88 itu saya ngehonor nih Pak Mualimno, itu gajinya 1.500 sebulan. Ya, 1.500. Kemudian nikah tahun 91, gaji saya baru 30.000, udah punya istri gitu kan. Sedangkan waktu itu ya satu hari itu ya pengeluaran bisa sampai 5.000 gitu kan, gaji 30.000 sebulan. Kayaknya secara akal mah nggak bisa. Tapi alhamdulillah gitu kan, Allah itu Ar-Razzaq yang memberi rezeki gitu kan. Ya akhirnya ya bisa kebikin rumah, ya bisa daftar haji gitu. Walaupun ya sampai sekarang saya tenaga honor gitu di Al-Falah di sekolah swasta, tapi Allah Maha Razzaq. Maka itu ya kita jangan jadikan dasar, oh saya nggak mungkin bisa naik haji nih ya. Tapi dalam hati tetap kita niat ya rindu dengan Baitullah ya. Itu yang saya tahu, yang saya pernah mimpi gitu kan, mimpi menginjakan kakinya di tanah suci. Begitu dalam mimpi itu adem sekali itu Mekah itu. Nah setelah itu kira-kira nggak nyampe 4 tahun nggak daftar gitu, langsung daftar gitu. Jadi ada semacam alamat lah seperti itu. Ini dari kekuatan niat gitu kan, dari kekuatan niat kita tetap ingin melaksanakan ibadah haji. Nah inilah ya bapak-bapak dan saudara sekalian ya, Islam dibangun atas 5 dasar ya. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah puasa ya, keempat adalah puasa, dan kelima adalah naik haji ke Baitullah. Sebagai penutup, mari sama-sama kita baca dulu bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini pasal. Arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama syahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus sholati, yang kedua mendirikan salat. Wa ita'uz zakati, dan ketiga menunaikan zakat. Wa shaumu ramadhana, 4 melaksanakan puasa Ramadan. Wa hijjul baiti, kelima berangkat haji ke Baitullah. Manistato'a, bagi orang yang mampu. Ilaihi sabila, dalam perjalanannya.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.